Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Resi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari DPR RI mendorong penguatan kerjasama Indonesia dan juga Jepang di bidang investasi dan juga industri, sekaligus memberikan dukungan bagi persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Nagoya. Di tengah dinamika ekonomi global, penguatan kemitraan internasional menjadi kunci mendorong investasi dan daya saing nasional. Melalui pertemuan dengan Gubernur Prefektur Aichi, DPR RI mendorong penguatan kerjasama industri sekaligus dukungan bagi kontingen Indonesia pada Asian Games di Nagoya. Anggota GKSB Indonesia Jepang DPR RI, Putih Guntur Soekarno menjelaskan, Prefektur Aichi merupakan salah satu pusat industri terbesar di Jepang. Karena itu, DPR RI mendorong penguatan kemitraan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara. Pertemuan juga membahas dukungan fasilitas dan akomodasi bagi kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Asian Games di Nagoya. Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan investasi, bisnis, industri yang semakin baik lagi. Lalu yang kedua adalah kita tahu bahwa di bulan September nanti Nagoya ditunjuk sebagai kota tempat terselenggaranya Asian Games dan nanti di bulan November itu Para Games. Jadi tadi juga ada pembicaraan bagaimana kemudian delegasi-delegasi Indonesia bisa kemudian mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang baik. Putih menegaskan, hubungan baik Indonesia dan Jepang perlu terus diperkuat melalui kerjasama yang lebih konkret, baik di bidang investasi, industri, maupun pertukaran antar masyarakat demi memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Agrinas Palma Nusantara membangun kemitraan yang adil dan juga memberdayakan masyarakat agar pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberhasilan pengelolaan BUMN tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Agrinas Palma Nusantara membangun kemitraan yang adil dan memberdayakan masyarakat sekitar. Anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Saleh menyoroti skema bagi hasil yang diterapkan PT Agrinas Palma Nusantara kepada masyarakat. Menurutnya, target keuntungan perusahaan tetap penting, namun tidak boleh membebani pelaku usaha kecil dan masyarakat di sekitar perkebunan. Rahmat menegaskan, PT Agrinas harus menjadi mitra yang memberdayakan, bukan menjadi kompetitor bagi pengusaha lokal. Dengan kemitraan yang sehat, pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Bagi hasil atau yang diambil oleh PT Agrinas terhadap masyarakat itu jangan terlalu besar. Kayak sekarang itu 55% bagian Agrinas dari sales, bukan dari gross profit perusahaan. Ini tentu membebankan perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu untung harus jadi target. Akan tetapi jangan sampai kita melupakan, PT Agrinas melupakan peran masyarakat sekitar, ya, pemberdayaan masyarakat, pengusaha-pengusaha lokal yang berada di situ, sehingga ini jangan dijadikan sebagai kompetitor atau malah terbunuh perusahaan-perusahaan kecil, tapi itu sebagai partner. Nah, Agrinas bisa memerankan di situ sehingga tumbuh bersama gitu.
Lebih lanjut, Saleh mendorong Agrinaspal Nusantara berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengelolaan sawit. Ia berharap dengan tata kelola dan SDM yang baik, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bella dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan, menyelesaikan tumpang tindih lahan, serta memperkuat fungsi konservasi demi kepastian hukum dan juga kelestarian lingkungan. Tumpang tindih kawasan hutan selama bertahun-tahun telah memicu konflik dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, Balik DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan untuk menghadirkan tata kelola hutan yang lebih adil dan terintegrasi. Dalam proses harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Balik DPR RI menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pecinta alam Wanadri. Anggota Balik DPR RI Edi Olowan Pasaribu menjelaskan, Undang-Undang Kehutanan belum pernah direvisi sejak diberlakukan pada tahun 1999. Akibatnya, berbagai regulasi sektoral kerap tumpang tindih dan menimbulkan persoalan mulai dari status kawasan hutan, batas wilayah desa, hingga hak guna usaha yang beririsan dengan kawasan hutan. Desa masuk di dalam kawasan hutan. Coba bayangkan, desa masuk kawasan hutan, warganya dikasih KTP, diakui oleh negara, tapi di situ kawasan hutan. Ini kan jadi PR kita. Betul, belum lagi batas wilayah desa. Ini PR juga. Ini banyak juga. Itu belum lagi IUP, HGU yang masuk dalam kawasan hutan. Korporasi memasuk dalam kawasan hutan. Ini kan jadi PR kita. Oleh karena itu dari tahun 99 sampai 2026 ini tidak pernah direvisi. Karena apa? Isu yang naik di publik ini adalah karena banyaknya kepentingan pragmatis. Balik DPR RI berharap revisi Undang-Undang Kehutanan mampu menyelaraskan kebijakan antar kementerian dan lembaga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memperkuat perlindungan kawasan hutan sebagai aset strategis nasional untuk jangka panjang. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian DPR RI dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru agama di berbagai daerah yang berdampak pada pemenuhan hak peserta didik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Lagi-lagi dari masyarakat yang kalau saya baca di media sosial, ada keluhan dari mereka Pak, terkait bagaimana tagihan siluman. Mereka merasa tidak menambah apapun, tapi ternyata tagihannya nih naik. Ini terkait dengan transparansi kan Pak? Silahkan masyarakat, kalau ada merasa kok jadi lebih mahal ya. Jadi punya hak bertanya, punya ruang lah. Ya, masyarakat silahkan, jangan kemudian nerimo-nerimo saja, kalaupun toh memang secara fakta ada hal yang memang menjadi keraguan atas terjadinya kenaikan tagihan. PLN saya kira juga berkewajiban untuk melayani itu. Kenapa bukan negara Pak yang menanggung kompensasi? Biar PLN ini nggak keberatan gitu Pak menanggung kompensasi itu Pak. Pada waktu terjadi COVID itu, penggunaan BBM turun, tapi penggunaan listriknya meningkat. Nah, itulah diberikan kompensasi. Dan sampai hari ini, konteks menjaga daya beli masyarakat tetap diberlakukan. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai pemenuhan kebutuhan guru agama sebagai langkah penting untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara. Tanpa memandang wilayah maupun latar belakang, pemerataan tenaga pendidik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan keadilan dalam layanan pendidikan nasional. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan agama sesuai keyakinannya.
Namun di berbagai daerah, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi akibat masih terbatasnya tenaga pendidik agama. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah segera memenuhi kebutuhan guru agama secara merata dan berkeadilan. Pemenuhan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas pendidikan nasional. Tidak hanya guru mata pelajaran umum, keberadaan guru agama juga menentukan terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai agama dan kepercayaannya. Namun hingga kini, keterbatasan tenaga pendidik agama masih terjadi di sejumlah wilayah sehingga berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAK dalam audiensi bersama Komisi 8 DPR RI. Organisasi ini menyampaikan masih terjadi kekurangan guru agama Kristen di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmen untuk mendorong pemenuhan kebutuhan guru agama bagi seluruh umat beragama tanpa membedakan latar belakang agama maupun wilayah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai, pemenuhan kebutuhan guru agama harus didasarkan pada data yang akurat. Menurutnya, validitas data menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan formasi, serta menyiapkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan real di lapangan. Tanpa data yang tepat, perencanaan kebijakan beresiko tidak menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi satuan pendidikan. Dalam hal untuk aspirasi ini ada yang perlu dilengkapi data-datanya. Jadi ketika waktu itu kita berada di Bappenas bersama Kementerian Agama, 643.000 itu mana datanya? Datanya itu di mana ini posisinya? Kementerian Agama juga masih ahu-ahu. Di mana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, tolong dilengkapi bagian dari perjuangan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Husni menilai, kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi pada guru agama Kristen, melainkan juga dialami guru agama lain di berbagai daerah. Khusus untuk guru agama Kristen, BAMAK mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 30.000 tenaga pendidik di wilayah Jawa dan Sumatera. Masih kurang, baik itu di daerah Jawa maupun daerah Sumatera. Namun Kementerian Agama berkomitmen untuk menambah pendanaan pembiayaan yang kemarin kita rapat dengan Menteri Agama lebih kurang nggak salah saya itu 6 triliun ya, 6 triliun untuk peningkatan para guru agama, guru besar dan lain sebagainya. Saya rasa kalau ini bisa terbaik, maksudnya di seluruhnya disetujui oleh Badan Anggaran, ini angka 30.000 ini mungkin cepat teratasi ya. Nah, begitu juga guru-guru agama lainnya, insya Allah mudah teratasi. Komisi 8 DPR RI menyambut komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan dukungan anggaran bagi pemenuhan tenaga pendidik agama. Apabila mendapat dukungan penuh dalam pembahasan anggaran, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan guru agama di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan agama yang berkualitas. Pemenuhan guru agama bukan sekedar menambah jumlah tenaga pendidik. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, dan dukungan anggaran yang memadai, pemerataan layanan pendidikan agama diharapkan dapat segera terwujud di seluruh Indonesia. Pemirsa, gejolak di Timur Tengah menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera memperkuat ketahanan energi nasional di tengah kebutuhan BBM yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per harinya. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan minyak dunia membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan dan juga gejolak harga.
Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Percepatan penguatan produksi energi dalam negeri dan juga pengurangan ketergantungan impor menjadi agenda yang tidak bisa lagi ditunda. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Nusantara dan kita mengetahui ini di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Tentunya ini ketersediaan terkait dengan energi menjadi faktor krusial dan menjaga stabilitas nasional. Dan kini juga gejolak harga komoditas, tegangan geopolitik hingga fluktuasi mempengaruhi pasokan dan harga energi di dalam negeri sendiri. Lantas kini negara pun dituntut mampu menjamin terkait dengan ketersediaan energi yang cukup, di mana terjangkau dan juga berkelanjutan bagi masyarakat serta dunia usaha maksud kami. Dan lalu langkah apa pemirsa yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan menjaga ketahanan energi sendiri para pemangku kepentingan untuk mengawal ketahanan energi nasional di tengah gejolak ekonomi nasional saat ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 12 di DPR RI Senayan, Jakarta, yaitu Bapak Syarif Fasya, fraksi Nasdem. Halo, apa kabar Bapak? Halo. Bapak, ini kita ketahui ini kan bahwa saat ini kita sedang berada di tengah ekonomi yang terlihat cukup sulit ya, di mana kita harus berusaha maksimal dalam menjaga ketersediaan dalam bentuk apapun, utamanya energi. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, Bapak, bagaimana Komisi 12 DPR RI melihat kondisi ketahanan energi nasional yang kita miliki? Baik, kita ketahui bahwa kondisi negara kita saat ini di tengah-tengah konflik global yang kita ketahui saat ini, tetapi kami melihat bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga sudah maksimal untuk mengupayakan bagaimana distribusi BBM dan energi lain bisa memenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam negeri ini. Cuma memang perlu kita sadari juga bahwa kebutuhan kita ini sangat banyak dan sangat besar sekali ya. Contoh misalnya untuk BBM itu satu hari kita memerlukan sekitar 1,6 juta barel per day. Hasil lifting kita juga hanya di angka ya mendekati 600.000. Nah, kemampuan refinery kilang kita juga mengelola crude oil kita menjadi BBM hanya sekitar 600 sampai 650.000 barel per day. Berarti kita kekurangan lebih kurang 1 juta. Nah, 1 juta ini memang ini menjadi suatu momok bagi kita. Makanya kami Komisi 12 juga mendorong supaya menggunakan alternatif energi lain. Contoh misalnya kendaraan itu jangan hanya berfokus kepada BBM tapi menggunakan kendaraan listrik. Makanya kemarin waktu Menteri Keuangan mau mencabut kebijakan tentang mobil listrik, ya kami mengusulkan jangan ya. Jadi mobil listrik harus diperbanyak. Kemudian juga kenapa masyarakat tidak terlalu banyak membeli mobil listrik karena memang SPKLU-nya terbatas. Nah, kami sudah usulkan juga kepada PLN maupun Pertamina Patraniaga untuk memperbanyak SPKLU di SPBU di provinsi-provinsi lain selain di Pulau Jawa, sehingga nanti masyarakat juga di daerah juga membeli mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik ini diperbanyak, maka kebutuhan BBM kita bisa diminimalisir. Nah, itu salah satu upaya. Nah, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan misalnya
diesel, untuk industri juga. Kami mengusulkan juga penggunaan gas ya. Selama ini kan kalau industri itu menggunakan LNG atau LPG. Nah, kami mengusulkan supaya industri-industri di Indonesia ini yang menggunakan gas itu menggunakan gasnya CNG. Karena kita stok gas kita sangat besar dan sangat banyak sekali. Kita lebih, gas juga kita ekspor. Nah, kalau gas alam ini kita maksimalkan menjadi CNG untuk digunakan industri-industri, maka sudah luar biasa. Nah, kalau untuk masyarakat di rumah tangga sementara ini kita masih menggunakan LPG. Perlahan lah kalau mau dikompensasikan ke CNG, tapi perlahan, tapi tetap menggunakan LPG untuk tidak terjadi gejolak. Nah, itu. Bapak, ini kalau kita melihat kembali kan sempat digadang-gadangkan untuk menggalakkan energi baru terbarukan. Nah, ini kan sepertinya di tengah situasi ini harusnya sudah bisa dijadikan sebagai alternatif lain. Apakah ini sudah mulai dilakukan dan mempengaruhi fluktuasi ekonomi saat ini? Sebetulnya masalah energi terbarukan ini sudah dilakukan dari 2 tahun yang lalu dan sangat masif. Banyak sekali PSN kita yang itu adalah membangun pembangkit untuk energi terbarukan, misalnya dengan tenaga surya, tenaga angin, kemudian juga tenaga air, panas bumi dan lain sebagainya. Sudah sangat luar biasa. Nah, cuma masalahnya lagi adalah jaringan kita. Nah, jaringan kita ini yang sangat mahal sekali ya. PLN agak kewalahan untuk membangun jaringan ini semua. Nah, hendaknya juga ini di backup ya. Kalau kita mengandalkan dari Menteri Keuangan, mungkin postur APBN kita kan boleh dikatakan akan digunakan dengan hal-hal yang lain ya. Nah, mungkin bisa saja menggunakan alternatif Danantara untuk memfasilitasi PLN membangun jaringan-jaringan di Indonesia ini. Jadi beban PLN juga diringankan gitu. Jangan, kalau PLN menggunakan dana sendiri pasti dia akan mampu. Jadi kalaupun dibangun alternatif EBT di Indonesia ini, kalau jaringan tidak ada ya nggak bisa juga gitu. Terima kasih Pak Syarif nih atas waktunya yang sudah memberikan informasi terkait perkembangan energi Indonesia di tengah fluktuasi ekonomi saat ini. Nah, ini ke depan memang akan ada RKAKL yang tertuju untuk bagaimana ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia di tengah keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Saya Angga Noktarini kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Rini dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI dorong edukasi publik untuk tangkal disinformasi sensus ekonomi. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda. Di sini banyak media online membahas terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang menegaskan pentingnya penguatan edukasi publik untuk menangkal disinformasi yang beredar terkait pelaksanaan sensus ekonomi. Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kualitas pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami menjadi kunci agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan didorong untuk memperluas literasi digital dan memperkuat sosialisasi mengenai tujuan serta manfaat sensus ekonomi bagi pembangunan nasional. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, media, dunia pendidikan, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan sensus dapat berlangsung optimal sehingga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online yaitu kebakaran TPA Jatiwaringin jadi alarm perbaikan tata kelola sampah nasional. Kita lihat di layar kaca Anda di sini banyak berita media online yang membahas terkait dengan bagaimana anggota Komisi 12 DPR RI Ateng Sutisna yang menilai kebakaran di TPA Jatiwaringin harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki tata kelola persampahan nasional. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat lagi hanya berfokus pada penanganan di hilir, melainkan harus diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan, peningkatan kapasitas pengelolaan, serta pengawasan yang lebih efektif guna meminimalkan risiko bencana lingkungan. DPR RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, peningkatan fasilitas pengolahan, hingga edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang lebih baik dan dukungan kebijakan yang komprehensif, diharapkan kejadian serupa tidak terulang, sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu Komisi 10 DPR RI dorong edukasi publik untuk tangkal disinformasi sensus ekonomi serta kebakaran TPA Jatiwaringin jadi alarm perbaikan tata kelola sampah nasional. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke Rini. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Riri Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari